Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Bangun Standing Room dari kelas A Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal yang sudah kami review. Judul jurnalnya yaitu Konsep Produksi dalam Al-Quran. Sebelum masuk dalam pembahasan, saya ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah suci Ramadan, selamat menjalankan puasa. Semoga kita sehat selalu agar bisa berkumpul di Hari Raya Idul Fitri nanti bersama dengan keluarga. Baiklah, langsung saja masuk kepada pembahasan. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu tentang Al-Quran. Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam yang dipercaya sebagai rujukan dalam menata semua sisi kehidupan manusia. Bukan hanya dari sisi keagamanya saja, tetapi beberapa persoalan lain pun juga dirujuk dalam Al-Quran. Demikian halnya dengan berbagai disiplin ilmu yang berkembang di era modern ini juga harus dirujuk dari Al-Quran agar nilai spiritualitasnya tidak hilang. Pembahasan tentang tafsir ayat ekonomi ini dianggap perlu karena diharapkan mampu menjembatani perkembangan produksi di era modern ini, atau mampu memberikan pemahaman yang lebih luas tentang sebuah sistem produksi yang berkembang dan berorientasi dalam pemenuhan kebutuhan manusia, dengan menekankan pada aspek kemaslahatan dalam perekonomian masyarakat. Selama ini, kegiatan produksi dianggap sebagai masalah sistematis yang seringkali memberi dampak-dampak tertentu, seperti misalnya dampak buruk dari produksi narkoba, produksi senjata ilegal, dan produksi obat-obat terlarang, atau produksi-produksi yang memberi manfaat atau dampak buruk lainnya. Dan penggunaan sejatinya, produksi itu memberikan manfaat bagi setiap umat manusia, dan apabila yang terjadi adalah sebaliknya, maka dapat dipastikan atau dapat dikatakan ada yang salah terhadap pemahaman mengenai konsep produksi. Untuk pembahasan yang kedua, yaitu pembahasan mengenai makna produksi. Adapun dalam literatur Islam, makna produksi adalah menghasilkan atau menggandakan barang. Beberapa ilmuwan Islam memberikan penjelasan tentang makna produksi itu secara berbeda-beda. Salah satunya ada menurut Ibnu Khaldun. Menurut Ibnu Khaldun, dia memberikan pendapat produksi yaitu sebagai upaya untuk menghasilkan suatu barang atau jasa yang dimaksud untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pendapat yang selanjutnya yaitu ada dari Monserkaf. Beliau mengatakan makna produksi itu adalah sebagai usaha untuk menemukan manfaat dari setiap partikel yang ada di alam. Jadi menurut beliau, produksi itu adalah kegiatan manusia dalam menemukan manfaat dari setiap barang-barang yang ada di sekitar kita. Dan ada juga beberapa ahli Islam lainnya yang memberikan makna produksi. Untuk lebih lengkapnya, mungkin bisa mencari di internet. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang petunjuk Al-Quran tentang kegiatan produksi. Yang pertama itu ada tafsir ayat tentang produksi. Jika mengacu pada generalitas ajaran Islam, dapat dipahami jika hal yang dititahkan dalam Al-Quran sebagai perintah yang diyakini bisa memberikan kemaslahatan bagi setiap umat manusia. Hal tersebut dapat kita lihat dari Quran surat Al-Hud ayat 37 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasna'i fulka bi'ayunina wa wahyina wa la tukhatibni fil ladina khalamu innahum mukhraqun. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, dan buatlah bahtera itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami. Dan janganlah kamu bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim itu, sesungguhnya mereka akan tenggelam. Pada ayat tersebut sudah jelas bahwa bahtera yang diperintahkan kepada Nabi Nuh untuk memproduksi adalah barang yang punya nilai manfaat yang besar,
yaitu barang yang memberikan manfaat untuk menyelamatkan dari banjir bah yang besar. Namun sebagian umat dari Nabi Nuh ada yang mengolok-oloknya karena Nabi Nuh membuat kapal itu di dataran yang tinggi, bukan di lautan. Jadi untuk pemahamannya dari tafsir ayat tersebut, yaitu kita itu harus memproduksi sesuatu yang punya nilai manfaat. Jangan produksi barang atau apapun itu yang tidak ada manfaatnya. Kalau tidak ada manfaatnya untuk apa diproduksi? Mungkin seperti itu pemahamannya. Dari sisi ekonomi Islam, setiap produksi itu harus mempunyai nilai maslahat. Demikian pula konsumsi. Oleh karena itu, baik kerja produksi maupun konsumsi harus mempunyai nilai manfaat bagi manusia. Pembahasan selanjutnya yaitu tujuan produksi. Pada proses produksi, seorang produsen akan mengoptimalkan proses produksi atau faktor produksi sehingga dapat menghasilkan output berupa barang atau jasa yang dapat memberikan manfaat bagi orang lain. Secara umum, tujuan produksi itu adalah mendapatkan laba atau untung. Tetapi tetap harus memperhatikan nilai-nilai syariat Islam. Pembahasan selanjutnya yaitu prinsip produksi. Produksi itu mempunyai peranan penting dalam meningkatkan taraf hidup manusia dan kemakmuran suatu bangsa. Al-Quran telah meletakkan landasan yang sangat kuat tentang produksi. Hal tersebut dapat dilihat dari Quran Surat Al-Qasas ayat 73, yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mir rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahara litaskunu fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, dan karena rahmat-Nya lah Dia ciptakan untukmu malam dan siang, agar kamu beristirahat di malam hari, dan agar kamu mencari rahmat-Nya di siang hari, atau mencari sebagian karunia-Nya di siang hari, dan agar kamu bersyukur kepadanya. Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah menciptakan siang dan malam agar manusia dapat meraih rahmat-Nya. Rahmat tersebut dapat diraih manusia dengan kerja keras manusia dalam mencapai kesejahteraan hidup. Pada prinsipnya, kegiatan produksi terkait seluruhnya dengan syariat-syariat Islam. Secara umum, prinsip produksi itu mencakup prinsip tauhid, prinsip kemanusiaan, prinsip keadilan, prinsip kebajikan, prinsip kebebasan, dan prinsip tanggung jawab. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih untuk waktunya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.